semula, aku tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah aku tetapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Rencana indah aku tetapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Salam Bapak Ibu, Oma Opa, kaum lanjut usia yang sama dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kita bersyukur di malam hari ini untuk penyertaan, pemeliharaan dan berkat Tuhan bagi kita semua di masa pandemi pada saat ini. Kita bersyukur jika kita bisa beribadah pada malam hari ini meskipun secara virtual, namun tidak mengurangi sukacita kita di dalam memuji dan memuliakan namanya yang kudus. Namun sebelumnya perkenalkan saya Ridwan Sinaga, Ketua PKLU GPIB Salom Balikpapan, Kalimantan Timur. Dengan senang hati dan penuh sukacita, saya mengajak kita semua untuk bersama-sama mengikuti program saya dan PKLU GPIB membaca Alkitab bersama. Untuk itu mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus. Biarkanlah Alkitab kita tetap terbuka. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, Bapa yang kami sapa di dalam nama Kristus Yesus. Kami bersyukur pada malam hari ini ya Tuhan, untuk kesempatan yang diberikan bagi kami, sehingga kami dapat bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur untuk kesehatan, napas hidup, dan kebaikan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, sebagai wujud syukur kami akan bersekutu bersama. Berkatilah ibadah kami, dari awal pertengahan sampai berakhirnya. Tuhan menolong semua yang melayani, baik yang di depan maupun di belakang kamera. Tuhan menolong media daring, jaringan internet, handphone, laptop yang kami gunakan sehingga tidak ada gangguan apapun. Terpujilah Kristus, kiranya hanya nama-Mu yang dimuliakan dan ditinggikan di dalam ibadah kami. Kuasai hati pikiran kami sehingga kami fokus di dalam membaca, mendengar, bahkan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar.
Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Oma Opa yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus, kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Perjanjian Lama, Kejadian 37 ayatnya yang ke-31 sampai dengan ayatnya yang ke-36 yang berbunyi demikian. Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, "Ini kami dapati, silakanlah Bapak periksa apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak." Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, "Ini jubah anakku, binatang buas telah memakannya." Tentulah Yusuf telah diterkam, dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia, tetapi ia menolak dihiburkan, serta katanya, "Tidak, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati." Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pengawal istana Firaun, kepala pengawal raja. Demikian firman Tuhan, dan pujilah Kristus. Haleluya. Opa yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita masuk pada renungan firman dengan tema jalan hidup seorang pemimpin, dengan penekanannya pada ayatnya yang ke-16 yang berbunyi demikian. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Bapak Ibu, Oma Opa, kaum lanjut usia yang berbahagia, meninggalkan teman, saudara maupun orang tua sangatlah tidak menyenangkan, apalagi tanpa ada pertemuan terakhir dan kata-kata perpisahan. Begitu juga dengan terpaksa berangkat ke tempat yang sama sekali asing untuk meneruskan kehidupan. Kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi di tempat baru itu, dan apakah kita akan kembali bertemu dengan orang yang disayangi atau tidak. Yusuf dibawa oleh orang Midian ke Mesir tanpa pamit kepada Yakub, ayahnya yang sudah tua. Yang lebih menyakitkan lagi, saudara-saudaranya berkomplot untuk membohongi sang ayah dengan mengabarkan bahwa Yusuf telah mati dimakan binatang buas. Siang dan malam sang ayah berkabung, menangis dan meratapinya. Sementara Yusuf sudah berada di Mesir, tinggal di rumah Potifar, pejabat Firaun. Disinilah Yusuf menjalani hidup yang penuh drama, terpisah dari keluarga, sampai akhirnya dipenjara karena fitnah. Bapak Ibu, Oma Opa, kaum lanjut usia yang berbahagia, Yusuf tabah dan tidak menyalahkan siapapun. Ia pasti menangis sambil berusaha untuk tetap tegar. Ia pasti merindu dan berharap untuk bertemu kembali dengan keluarganya. Akan tetapi baginya hidup harus dijalani dengan pengabdian dimanapun ia berada, tanpa melihat lagi ke belakang untuk mengenang masa lalu maupun mereka-reka apa yang akan terjadi nanti. Yusuf memasuki suasana yang baru, lingkungan, budaya dan kebiasaan yang berbeda. Akan tetapi justru di Mesir inilah Allah merancangkan Yusuf untuk menjadi seorang pemimpin yang akan menyelamatkan bangsanya dari bencana kelaparan. Bapak Ibu yang terkasih, perjalanan hidup yang meninggalkan banyak kenangan dan tangisan janganlah membuat kita kehilangan semangat dan motivasi hidup. Mari belajar memaknai pergumulan ini sebagai cara Tuhan membentuk kita menjadi pribadi yang baik dan pemimpin yang sukses untuk menolong orang lain serta memuliakan Tuhan.
Demikian renungan firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Bapak Ibu, Oma Opa, Bapak Ibu, Oma Opa yang terkasih, kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami persembahkan di hadapan-Mu Bapa di surga. Bapa yang kami sapa, Bapa yang kami kenal di dalam nama Kristus Yesus. Kami memuji kebesaran Tuhan yang senantiasa memimpin dan menolong hidup dan kehidupan kami. Kami bersyukur hari ini kami boleh bersekutu dan mendengarkan sabda-Mu. Kiranya kami dimampukan Tuhan melalui Roh Kudus untuk menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Kami berdoa untuk setiap kami. Terima kasih untuk kesehatan, berkat, sukacita, damai sejahtera, dan bahkan pergumulan yang kami hadapi. Kami bersyukur karena kami ada saat ini, semua karena kemurahan Tuhan. Di tengah pandemi COVID-19 saat ini, kami berdoa, Tuhan, kiranya Engkau melindungi setiap kami. Kiranya Engkau menopang setiap kami. Kiranya Engkau memampukan kami yang rapuh dan lemah ini melewati hari-hari bersama Tuhan dan dalam penjagaan Tuhan. Usia kami tidak muda lagi, tetapi kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan bagi kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul karena pandemi ini. Baik mereka yang sakit, ya Tuhan, pulihkanlah mereka. Mereka yang dalam suasana duka, ya Tuhan, hiburkanlah dan kuatkanlah mereka. Kami juga berdoa untuk pengurus PKL GPIB, mulai dari Dewan, Mupel-Mupel, dan seluruh anggota. Tuhan memberkati dan menolong mereka dalam pelayanan yang mereka kerjakan. Hikmat Tuhan ada bersama mereka. Kami juga berdoa buat Majelis Sinode GPIB. Tuhan pimpin mereka dan berikan hikmat agar segala keputusan-keputusan dan program kerja yang mereka lakukan boleh membawa kami hadir menjadi garam dan terang untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemerintah, kuatkan persatuan dan kesatuan bangsa kami. Berkati NKRI, berikan hikmat dan iman kepada Presiden, Wakil Presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, TNI Polri, agar dalam kendali-Mu setiap keputusan dan langkah-langkah yang diambil untuk membawa damai sejahtera bagi seluruh lapisan masyarakat
bahkan dapat memutus rantai penyebaran COVID-19 yang belum berakhir hingga saat ini. Tuhan kiranya menolong setiap tenaga medis. Tuhan memampukan setiap mereka dalam tugas yang mereka kerjakan. Tuhan menolong perekonomian bangsa kami. Tuhan menolong masyarakat yang kesulitan, bahkan bergumul dengan kebutuhan mereka tiap-tiap hari. Terima kasih Tuhan, dengarkan seru dan doa kami. Ampuni kesalahan kami. Di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Oma, Opa yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah pembacaan firman Tuhan dan renungan pada malam hari ini. Pujilah Kristus, haleluya. Selamat malam. Meski tidak mudah, ku tetap semangat bekerja di ladangnya Tuhan. Terus berdoa, Tuhan kasih sehat, nasihat GPIB teruslah berkarya. Manusia sehat, bersemangat dan dinamis. Tubuh yang tua itu membuktikan Tuhan sungguh luar biasa. PKLU GPIB Shalom Balikpapan, Tuhan Yesus sarangeyo. Tetap semangat, pelayanan, segar dan hijau.